Baik, sambil menunggu mungkin saya akan jelaskan kembali terkait dengan asesmen ya teman-teman. Ini ada beberapa yang baru hadir juga. Saya ulangi, untuk asesmen 2 itu akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei sesuai dengan jadwal praktikum. Jadi jadwal teori kita tidak ada perkuliahan, untuk yang absensi itu saya mengambil dari jadwal praktikum. Ya, untuk yang nah ini soalnya bisa di-download di jam tepat 16.30, nanti dikunjungi kembali pada hari tanggal jam tersebut pada saat asesmen nanti di ruang lab. Jadi pelaksanaannya adalah secara onsite ya. Nah, sambil menunggu teman-teman boleh mempelajari pertemuan 6 sampai 9 ya. Yang jelas yang akan nanti disampaikan untuk yang teori itu adalah subnetting yang akan kita bahas hari ini dan IP versi 6 yang konversian dari IP versi 6 yang 128 bit itu yang kemarin sudah dicontohkan. Kemudian di sini ada kisi-kisi materinya, data link, pengenalan IP address, IP address versi 4 dan versi 6 gitu ya. Kemudian subnetting. Nah, praktikum itu lebih cenderung praktikum itu kisi-kisinya adalah di praktikum 78 ya kalau nggak salah atau 89 ya. Terkait dengan mikrotik. Ya, jadi mikrotik silakan kalian pelajari kembali yang ada di VirtualBox ya. Itu diulang kembali, itu nanti akan dipertanyakan sesuai dengan apa yang sudah dipraktekkan. Kalian tinggal mendemokan ulang. Nah, ini soalnya teman-teman tinggal diklik nanti pada jam tersebut. Ini sudah bisa dilihat nanti di jam ini ya. Nah, ini khusus untuk jawaban teori. Ini perhatikan. Di-upload di LMS kalau jawaban teori. Kalau praktikum itu enggak kita menulis jawaban, tapi dijelaskan langsung ke abstraknya. Gitu ya. Nanti silakan tinggal dikomunikasikan. Kemungkinan nanti saya akan menambahkan link Zoom ya di sini. Supaya kalau ada kendala saya bisa langsung mantau dari sini. Kalau ada pertanyaan juga gitu ya. Diusahakan tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan supaya jawabannya diterima. Kalau di luar itu jawaban tidak diterima alias sudah diblok ya. Nah, ini sesuatu yang dikirimkan. Kemarin banyak juga saya open, itu tujuannya apa? Tujuannya tepat waktu ya, supaya kalian menghargai waktu juga dan membiasakan untuk tepat waktu. Tepat waktu nggak sulit kok. Ya, artinya kita mencoba memanage waktu supaya pas pengumpulan soal jawabannya itu mau seperti apa kita kendalikannya gitu ya. Itu silakan supaya terbiasa nanti pada saat kalian memanage waktu ke depan. Demikian teman-teman, mohon maaf nanti dilarang keras mempublikasikan soal yang nanti sudah bisa kalian buat. Ya, tetap semangat. Baik, masih juga belum kebuka. Jadi untuk pembahasan pada materi hari ini teman-teman. Jadi kita akan bahas terkait dengan subnetting. Materinya ada di sini, untuk presensinya silakan kalian klik untuk absensi seperti di atas. Untuk yang fotonya, foto Zoom ya kalian yang ada di Zoom. Itu nah ini baru kebuka. Jadi silakan disesuaikan gitu ya. Ini materinya ada 50 tadi 50 berapa? 9 atau 56 halaman gitu ya. Itu silakan. Untuk videonya ini pengkabelan hanya sebagai syarat saja, ada link video gitu ya. Nah, tadi barusan saya contohkan untuk terkait dengan subnetting, baru gambar itu ada kabel ya. Apa tiba-tiba ke restart laptop gitu ya. Nggak biasanya ya, nggak biasanya. Ya, kita juga pernah ya untuk yang pelaksanaan kelas online gitu ya. Baik, ini kok ada 2. Saya close 1. Nah, ini yang online-nya saya pause dulu ya teman-teman. Sebentar. Supaya tidak mengganggu prosesnya jadi lancar. Ini saya close dulu. Nah, ini sudah mulai terbuka.
Baik, saya langsung saja. Kita kembali ke slide lagi. Jadi tadi sudah disampaikan terkait dengan apa namanya definisi subnetting. Nah, kita akan kembali lagi. Nah, tadi pembahasannya sampai di sini ya, teman-teman. Jadi berbeda seperti yang sudah disampaikan untuk yang apa namanya jaringan yang tanpa subnet itu adalah seperti ini. Ini katakanlah PC terhubung ke switch, kemudian ini PC terhubung ke switch, gitu ya. Ini PC. Ini PC. Menjadi putus-putus. Nah, kalau subnetting itu adalah ini apa ini simbol apa, teman-teman? Ini adalah simbol router. Ini ke switch, ini ke PC, ini ke PC. Kemudian sini ada network lagi, ya. Sini ada network, ini ke switch, ini ke PC, ini switch ya teman-teman. Nah, ini ke PC juga, gitu. Nah ini apa namanya sebentar. Nah ini namanya adalah subnetting. Beda ya dengan ini bukan subnetting. Ini putus-putus ini ya, udah lama nggak dipakai, jadi fanpage-nya itu jadi kurang sensitif. Putus-putus teman. Baik. Nah, apa sih subnetting? Di sini dikatakan merupakan cara membagi suatu jaringan. Nah, di sini kalian bisa lihat membagi suatu jaringan. Ini jaringan A, ya. Nah, ini jaringan A, ini jaringan B. Nah, ini adalah pembagian jaringan. Ini yang A. Ini yang B, gitu ya. Kemudian beberapa bit dari bagian host ID dialokasikan menjadi bit tambahan pada bagian network ID. Itu nanti lagi dijelaskan. Nah, cara ini menciptakan sejumlah network ID tambahan dan mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam setiap jaringan. Intinya beginilah. Jadi subnetting itu adalah merupakan bagian dari proses pemecah kelas IP address. Ya, kalau di sini kan IP-nya satu ya, satu IP. 192, aduh 192 enggak, pakai ini kita. 192 ya. Ini 168, ini pakai mouse ya, jadi kurang satu. Titik 1.1. Yang ini titik 2. Kalau ini beda lagi. Ini katakanlah 100, 10, 10, ini 1. Ini 100, 20, 10, ini titik 1. Nah, beda ya. Beberapa subnet dengan jumlah host yang lebih sedikit untuk menentukan batas network ID dalam suatu subnet yang digunakan di subnet mask-nya. Nanti kelihatannya di dalam suatu subnet mask ya, teman. Ya. Kita coba lagi. Nah, sekarang kita akan bisa melihat dengan subnet dan tanpa subnet. Ya. Kalau dengan subnet, ini kalian bisa lihat. Jadi ini adalah subnet ID yang dicari. Ini adalah subnet. Jadi kalau misalkan dia, katakanlah ini jaringan A. A. Katakanlah ini A, ini A,
gitu ya. Kemudian yang B-nya itu adalah 114.1.20 gitu ya. Beda dengan ini. Ini jaringan B gitu ya. Kemudian kalau misalkan tanpa subnet, itu kalian bisa lihat. Jadi net ID-nya seperti ini, host ID-nya seperti ini, 141.14.221. Artinya ini dia menggunakan switch untuk sambungannya ya. Switch ini dia menggunakan switch plus router atau router saja. Seperti ini. Beda ya. Ini cuma satu. Ini dua. Switch dan router atau router saja. Untuk apa? Untuk penggunaan dengan subnet. Paham ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya, ini alasan. Kita ingin tahu sebenarnya kenapa sih kita menggunakan subnetting. Nah, yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengurangi traffic. Traffic berarti apa? Traffic berarti terkait dengan komunikasi lalu lintas data. Supaya apa? Supaya tidak ibaratnya tidak menumpuk. Kalau misalkan dengan adanya subnetting jadi terbagi. Nah, kalian bisa bayangkan yang penggunaan router tadi, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya meningkatkan optimasi atau performa suatu jaringan. Tadi sudah disampaikan. Dengan adanya pembagian jaringan, maka dia akan mengoptimalkan terkait dengan pembagian pengiriman data. Nah, kemudian di sini adalah mudah mengelola atau manajemen, mengatur. Artinya apa? Misalkan yang staf ini adalah jaringan A, yang direktur ini adalah jaringan B, yang manajer ini adalah jaringan C. Seperti itu. Itu terpisah setiap jaringannya. Nah, ini menggunakan subnetwork, gitu ya. Kemudian memisahkan satu jaringan berskala besar yang terpisah jauh secara geografis ke dalam satu jaringan yang lebih kecil atau subnet, gitu ya. Jadi sederhananya kalau misalkan router ini memang banyak digunakan untuk kelas yang jaringannya yang besar. Artinya begini, kalau misalkan ada teman-teman mengelola sebuah provider, gitu ya, teman-teman bisa bayangkan bahwa terdapat banyak customer atau rumah. Dalam satu rumah itu ada maksudnya gini, di rumah itu terdapat di dalam satu komplek misalnya. Dalam satu komplek itu ada berapa rumah ya. Katakanlah rumahnya itu mencapai ratusan atau dalam satu RT berapa kepala keluarga, otomatis menunjukkan berapa rumah gitu ya. Nah, semakin banyak customer, maka di sini akan semakin banyak membutuhkan terkait dengan subnetting. Ya, untuk memisahkan atau memilah supaya apa? Supaya terjadi pengaturan data yang efisien. Nah, kemudian dengan adanya subnet ini, kita bisa membagi jaringan. Bandwidth yang A, rumah A ini berapa bandwidth? Nah, itu dikondisikan dari routernya, teman. Router yang dikirimkan dari providernya. Artinya, satu jaringan itu menyambung ke satu port router. Jadi, tidak banyak port. Atau satu jaringan atau satu rumah, misalkan rumah A, rumah B, bandwidth-nya sama, 200 misalkan, atau 300, atau 500. Nah, ini biasanya dikondisikan dalam satu port. Tidak dia berbagi atau dipecah. Gitu ya. Kalian bisa bayangkan, kalau dipecah, berarti bandwidth-nya dia akan terbagi menjadi dua. Gitu ya. Nah, itu terkait dengan gambaran subnet dengan sebuah provider. Oke. Dan ini cakupannya adalah geografis ya. Kalau di sini gambarannya adalah geografis.
Kenapa jadi putus-putus ya? Kemudian apalagi? Kemudian di sini sebentar teman, makanya langsung aja dulu deh, ini ada yang perlu diperbaiki penanya, tapi nanti aja. Kemudian berikutnya apalagi? Berikutnya di sini adalah, nah ini kita akan mencoba menggambarkan terkait dengan subnetting IP versi 4 yang memang banyak kita gunakan untuk yang saat ini, gitu ya. Nah, di sini untuk yang subnetting IP versi 4, kita bahas dulu terkait dengan subnet mask. Jadi subnet mask ini binernya ada 32 bit yang digunakan membedakan network ID dan host ID. Ya, masih ingat yang sudah disampaikan saat-saat sebelumnya. Kalau misalkan network ID, kita ulas lagi di sini, merupakan bagian IP address yang menunjukkan di jaringan di mana komputer tersebut berada, gitu ya. Kemudian untuk yang host ID, untuk menunjukkan IP dari workstation atau host atau klien atau PC atau laptop atau handphone. Nah, bisa juga untuk server, untuk router, dan semua host TCP IP-nya dalam satu jaringan tersebut. Ya. Nah, kemudian di sini untuk menentukan tata letak suatu host, apakah berada di dalam satu jaringan lokal atau jaringan luar atau terpisah, gitu ya. Nah, di sini masih ingat untuk yang kelas full-nya. Ya, untuk kelas full-nya teman-teman masih ingat di sini. Jadi kelas A, nah subnet masknya 255, kesananya 0, net ID-nya 1. Ini supaya ingat ya teman-teman, supaya jadi paham betul gitu. Network-nya, network ID-nya 2, berarti kelas B host-nya 2. Nah, untuk kelas C, network ID-nya 3, 255, 255, 255 untuk subnet masknya. Host-nya 1, gitu ya. Ini IP kelas full dan ini harap diingat nanti kesananya akan berpengaruh terkait dengan penggunaan subnettingnya, gitu ya. Kemudian berikutnya di sini contoh sederhana untuk yang suatu subnet kelas C. Jadi kebutuhan host ID-nya terbesar misalkan 26 host ID. Nah, 26 host ID di sini jika dikonversikan ke dalam bentuk binet dihasilkan adalah 11010, sehingga di sini memerlukan 5 bit. Artinya untuk host ID kita membutuhkan 5 tempat 5 bit, yang diperlukan adalah seperti ini ya. Ini untuk yang 128 64. Kalau ini kita lihat subnet masknya ya, di sini 255 255 255. Di sini berapa? Di sini karena terdapat 3 bit, ini disebutnya adalah MSB atau most significant bit, atau bit yang terdapat paling kiri. Bit yang terdapat paling kiri. Bit yang paling kiri ini ada pada posisi pangkat berapa? Ya, yang bit yang ini. Yang pertama ini 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat. Bagus nih penanya nih, sama nggak digunakan teman. Saya hapus dulu. Ini berada pada 2 pangkat 2 pangkat berapa? 5. Yang ini ada pada 2 pangkat 6. Yang ini ada pada 2 pangkat 7. Berarti 128 tambah ini berapa? 2 pangkat 6, 32 tambah berapa ini? 2 pangkat 5. Ini 64 ya. 64 tambah 32. Nah, dari ketiga bit ini, ya yang ini, hasilnya adalah 224. Artinya di sini 255, di sini 255, di sini 255, kemudian yang ini, ya ini adalah 224. Karena di sini 128 tambah 64 tambah 32. Hasilnya adalah 224. Gitu ya.
Ini baru tahapan pertama, teman. Nanti ada lagi contohnya. Baik, berikutnya di sini kita akan lihat lagi untuk perhitungan subnet, ya. Jadi perhitungan subnet di sini dikatakan tentang subnet akan terpusat pada 4 hal. Ini perlu diingat, ya. Yang pertama adalah terkait dengan kita mencari jumlah subnet. Bentar. Kita akan mencari jumlah subnet. Sudah kelihatan. Ya, mencari jumlah subnet begini. Caranya bagaimana? Caranya adalah 2 pangkat X, ya. X di mana adalah bilangan bit 1. Kalau misalkan yang tadi bit yang diambil itu adalah bit yang ini, teman. Bit yang paling kanan, yang sebelah ini. Kalau misalkan seperti ini adalah kelas C, ya. Ini bitnya 3. Kalau misalkan ini 3 bitnya atau sisa bitnya 3, berarti di sini 2 pangkat 3. Ya, nanti adalah contohnya. Nah, kemudian ini supaya di awal aja dulu, nanti supaya kesananya teman-teman paham gitu ya. Oh iya, tadi ini sudah dijelaskan sebelumnya dan seterusnya. Nah, ini banyaknya bit 1 pada oktet terakhir. Nah, kalau yang ini kan oktet terakhirnya ada 3. Ya, berarti 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, yang tadi, yang ini kan 2 pangkat X ya, 2 pangkat 3. Nah, subnet mask 2 oktet terakhir, dan untuk kelas B itu adalah 3 oktet terakhir, dan untuk 3 oktet terakhir untuk kelas A, ya. Jadi jumlah subnetnya itu adalah 22 sama dengan 2 pangkat 2 ya, sama dengan 4 subnet. Kalau misalkan sisa bit terakhirnya itu adalah 2. Kalau misalkan yang ini itu ada 3, berarti 2 pangkat 3. Jadi jumlah subnetnya berapa? 2 pangkat 3 itu adalah 6 ya. 8. 2 pangkat 3 8. Berarti ada 8 subnet gitu. Kemudian yang kedua itu kita menentukan untuk subnetting itu adalah menentukan jumlah host. Ya. Jumlah host per subnet itu adalah 2 pangkat Y dikurangi 2. Nah, untuk yang Y-nya ini adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya jumlah bit 0. Ya, kalau yang X itu banyaknya jumlah bit yang berangka 1, nilai bit 1. Kalau yang Y ini nilai bit yang nilainya 0. Kalau misalkan dia di sini, kan kalau di sini contohnya ada 2 gitu ya. 2 bit gitu ya. 2 bit berarti dia 2 pangkat 2, 4. Kalau misalkan 4 2 berarti sisanya adalah berapa? 6 ya, karena ada 5 ada 7 digit ya. 8 digit, ada 8 digit ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat di sini sisa nolnya ada berapa? Sisa nolnya di sini kebalikan dari X, yaitu X-nya yang banyaknya angka 0, yaitu jumlah subnetnya atau host per subnet adalah 2 pangkat 5 per min 2 ya, atau dikurangi 2. Itu sama dengan 30 host. Jadi dalam satu subnet atau satu network ini terdapat dia 30 host atau 30 IP ya, untuk bisa digunakan. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah kita menentukan blok subnet. Blok subnet atau biasa kita sebut sebagai kelipatan ya. Kelipatan. Jadi IP-nya kelipatan berapa gitu, nanti kita akan lihat. Nah, untuk menentukan blok subnet ini dari total jumlah IP atau networknya atau digit binernya itu kan mulai dihitung dari 0 ya. 0 sampai 256. Berarti 256 dikurangi 224. 224 ini dari mana? 224 itu adalah nilai dari subnetnya. Yang ini. Ya. Jadi yang ini tuh sebenarnya teman bukan 2 tapi 3. 3 di sini. Ini artinya kalau 3 berarti di sini 8 subnet. Nah, kalau udah 3 diambil kan berarti sisanya 2 ya. Yang Y-nya 0-nya ada 5. Nah, ini 0-nya ada 5.
Jadi kita masukkan nilainya 2 pangkat 5 kurangi 2 itu adalah 30 volts. Nah, kemudian untuk blok subnet itu dari 256 dikurangi 224. Hasilnya adalah 32. Berarti untuk alamat IP-nya itu rentangnya itu adalah kelipatan dari 32. Mulai dari misalkan gini ya, 32, 32, 64, 32, 64 tambah 32 lagi 19 dan seterusnya. Artinya kelipatan dari 32 untuk nilai hostnya. Mungkin dari sekarang ini belum ada bayangan ya, nanti ada contoh-contoh lagi teman. Jadi kelipatan 32 itu berarti dari 0, 1, 2, 3 sampai 32, kemudian kelipatan lebih 32, 64, dan seterusnya. Nah, ini sampai berapa nih untuk yang subnet 224 ini, gitu ya. Yang kita ketahui kan subnet itu hanya 255, 255, 255. Nah, di sini kita bicara subnetnya itu adalah selain 255. Nah, kemudian setelah ini selesai blok subnet, kita tentukan alamat host atau alamat IP dan broadcast-nya, gitu ya. Yang valid yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai catatan host pertama itu wajib berangka 1. Nah, misalkan untuk yang subnet pertama kan ini 0 ya. Nah, ini tuh adalah nilai blok subnetnya. Atau bisa dikatakan ini net ID atau network ID ya. Network address ya, network address. Ini bisa dikatakan sebagai subnet atau network address ya. Kemudian kita tuliskan contohnya. Untuk yang subnet pertama, nah ini yang pertama adalah 192.168.0.0. Nah ini 0, ini 0 ya. Host pertamanya berapa? Host pertamanya itu mulai dari 11 ya. Karena di sini dituliskannya 192.168 untuk kelas C ya. 192.168.1.1 yang mulai host pertamanya. Sampai berapa terakhirnya? Sampai 30. Kenapa? Karena 31-nya itu adalah broadcast. Kemudian yang 32-nya, 32 yang ini adalah network yang kedua, atau network address yang kedua, atau sub network yang kedua. Ini yang ketiga, ya ini yang kedua. Nah ini 32. Kemudian dimulai dari mana? Dimulainya dari 33, ya dari 33 sampai 62. 63-nya broadcast, ya ini 64-nya adalah subnet berikutnya atau network address berikutnya, dan seterusnya. Ini gambaran awal teman-teman, jadi jangan jangan horor dulu gitu, karena belum dilihatkan contoh yang bertahapnya gitu ya, contoh realnya. Nah selanjutnya, di sini kita bisa lihat untuk yang selanjutnya, untuk yang routing table. Perhatikan, normalnya teman-teman, untuk yang subnet /24 atau CIDR 24, nah perhatikan, kalau 24 ini mudah-mudahan bagus nih, aku pengen. Bentar ya. Kalau /24, nah, bagus. Berarti nilai bitnya 1, 1, 1, 1, titik 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, ini 1, 1. Kemudian 1, 1, 1, 1. Kemudian di sininya 0, 0, 0, 0, 0 ya. 0, 0, 0-nya ada 8. Ini mohon maaf, ini pena padnya kurang lama nggak digunakan mungkin atau gimana. Jadi kalau /24 itu artinya seperti itu teman. Ya, ini sebenarnya sini juga dituliskan, tapi saya akan jelaskan lagi supaya kalian paham. Kalau misalkan ditulis subnet masknya atau sama dengan ya, ini aja deh.
Ini 255. Ini pakai mus ya. Ini 255. Ini 255. Kemudian di sini adalah 0. Ya, ini 11255, 11255, 11155. Yang 0 ini adalah 0. Yang ini. Gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Yang slash 24 berarti digit satunya ada 24, teman-teman. Nah, digit satunya ada 24. Kalau set 25, berarti digit satunya ada 25. Yang ini 24, ditambah yang ini jadi 25. Gitu ya. Kita bahas yang ini dulu. Kemudian kita coba 26. 26 berarti ini 24 ditambah 2 digit di sini. 25, 26. Dan seterusnya. Sama. Gitu ya. Aman ya, yang ini ya. Pengertian dari slash. Kemudian setelah kita pahami yang dua ini, ya antara net biner dan CIDR, kita pahami sekarang subnet masknya. Nah, subnet masknya ini dari mana dia 255, 255, 255, 0. Nah, untuk nilai 255, 255, 0 ini, perhatikan. Yang 255 di sini, itu adalah dari hasil ini, digit 1 semua. Ini juga sama, digit 1. Ini juga sama, digit 1 semua. Hasilnya adalah 255. Gitu ya. Untuk yang 0, ya di sini hasilnya adalah 0. Ya, untuk subnet mask. Nah, bagaimana kalau misalkan yang slash 28? Slash 28 itu di sini 255, paham ya? 255, di sini 255. Nah, kita nggak tahu nih subnet mask yang ini berapa. Kita tinggal jumlahkan saja yang sudah kalian ketahui, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berarti 128 di sini ditambah 4, ditambah 32, ditambah berapa? 16. Hasilnya adalah dari ke berapa digit itu? Saya buat dulu. Berapa digit ini? Ini ada 4 digit ya. Berarti hasilnya adalah, hasilnya berapa? Hasilnya 240. Untuk yang ini berarti titik 240. Oke, paham di sini ya? Yang ini juga sama. Kalau misalkan ini 3, berarti 128 tambah 4 tambah 32. Hasilnya yang ini adalah titik 224. Paham ya? Begitu juga yang ini digitnya ada 5, kemudian ini digitnya ada 6. Ya, kalau ada 6 berarti hasilnya adalah 252. Nah, ini sama dengan ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai host address. Host address ini adalah untuk alamat host ya, alamat host itu. Nah, dari mana alamat hostnya ini diketahui? Nah, alamat host ini bisa kita ketahui dari nah ini 256 dikurangi 2. Dari mana nilai 2 ini? Yang ini kita lihat ya. Nah, kalau misalkan yang ini adalah, kan ini untuk nilai hostnya ya, nilai hostnya 2 pangkat 8. Nah, untuk yang 2 pangkat 8, berarti kan 2 pangkat Y ya, yang ini ya. Yang ini 2 pangkat Y, 2 pangkat Y 8, berarti di situ adalah 256. Ya, 128 ya, 128. Iya, 256, 2 pangkat 8 itu 256. Nah, kemudian 256 ini dikurangi 2. Ya, dikurangi 2, hasilnya adalah 254. Nah, ini untuk yang hostnya itu adalah sebanyak 254 ya dalam satu network gitu. Nah, ini networknya kan ini pangkat apa? Pangkat X. Pangkat X, kalau X itu perhatikan di sini. Untuk yang X ini 2 pangkat X.
Nah, ini mencari network atau subnet, ya, network atau subnet. Network address bisa, network address atau subnet bisa. Nah, X-nya ini itu adalah sama dengan di sini nilai digit 1. Digit 1. Nah, di sini 2 pangkat X-nya, yang ini nih, 2 pangkat X-nya 0. Kenapa 0? Karena di sini dia, ya saya hapus dulu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Karena di sini dia tidak terdapat nilai 1. Satunya nggak ada kan? Jadi dia 2 pangkat 0. Di sini tuh 2 pangkat 0. Nah, berarti networknya 1. Berarti satu network ini jumlah hostnya atau jumlah IP-nya dia mencapai hingga 254 host. Berarti misalkan 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Nah, ini adalah nilai host max-nya, gitu ya. Nah, kalau misalkan yang berikutnya nih, yang ini nih, ini adalah 2 pangkat 1 yang, nah sebentar, ini belum dijelaskan. Nah, kalau misalkan yang 8 ini itu adalah, saya jelaskan di sini ya, 2 pangkat Y. Ya. Nah, ini adalah termasuk bagian dari jumlah host. Jumlah host atau JHD saya singkat ya, jumlah host. Nah, nilai Y ini adalah merupakan, saya pindahkan sini, sama dengan yang bernilai atau nilai digit 0. Nilai digit 0. Ya. Ini 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8. Berarti di sini digitnya ada, nolnya ada 8. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 8 itu adalah 256 dikurangi dengan 2. Nah, ini adalah rumusnya untuk mencari nilai jumlah host, gitu ya. Nah, kemudian kita ke yang kedua nih. Di sini 2 pangkat 1. Satunya ada berapa? Di sini ada 1. Berarti di sini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 dapat dengan 2. Kemudian di sini nolnya ada 7 ya. Ada 7 berarti 2 pangkat 7. Berarti untuk yang ini networknya jadi ada 2 ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Networknya ada 2. Jadi di sini jadi di sini itu apa namanya? Jadi di sini untuk yang apa 2 pangkat 2 berarti kan digitnya 2 ya. Nah, sebentar, ini yang ini ya, yang ini. Ini 2 pangkat 7, 128 dikurang 2, jadi ini adalah 126. Nah, 126 ini adalah untuk satu host. Ya, untuk satu host. Ini nyari host, ini subnet mask. Kemudian apa satu lagi? Nah, yang satu lagi
Baik, kita lanjutkan lagi. Itu untuk yang alamat host kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini mungkin agak sedikit ini juga nih. Nah, ini untuk yang alamat host nih. Ya, alamat host. Nah, ini blok subnet, ini jumlah. Nah, kalau misalkan kita untuk yang blok subnet, yang ini nih. Blok subnetnya kan dia belum. Nah, yang ini, kalau blok subnet yang ini misalkan, blok subnet yang ini nih. Blok subnetnya berapa? Blok subnetnya 256 dikurangi 128. Ya. Nah, kalau ini kan 224 karena subnet masknya dia 224. Kalau misalkan untuk yang ini, nah ini berarti dia 256 dikurangi berapa? 256 dikurangi 128. Kita coba cek ya. Jadi satu networknya dia berapa ini, berapa apa namanya, berapa host. Kita cek. Nah ini untuk yang apa namanya, untuk blok subnetnya atau kelipatannya berarti dia kelipatan 128 karena 256 dikurang 128 ya. Ini hasilnya adalah 128. Artinya di sini untuk yang ini nih, untuk yang sebentar dihapus lagi. Nah, ini dihapus lagi ya. Nah, untuk yang ini, nah yang ini ya, yang ini kan dia ada dua network ya, dua network. Berarti network yang pertama untuk yang IP kelas C di sini misalkan 192.168.0. Nah, ini yang network 1 ya, network 1. Kemudian atau subnet 1 ya. Kemudian IP-nya berapa untuk IP atau host rentang IP address-nya? Nah, IP address-nya itu sama dengan 192.168.1.1 sampai berapa? Kan ini baru network 1 nih teman-teman. Nah, 1 sampai 192, kemudian 168, kemudian 1, berapa di sini? Di sini kan ini 128 ya. Nah, ini bukan 128, tapi di sini kita tuliskannya adalah karena 128 itu network yang kedua, teman. Di sini kita tuliskannya itu 126. 126. Kenapa 126? Karena 192.168.1.127 itu adalah alamat broadcast. Ya, alamat broadcast. Nah, ini broadcast ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kan baru network 1 nih. Network 2-nya, nah ini network 2. Network 2-nya kita tuliskan 192.1.168. Ini kesulitan pakai mouse tulis ini. .1.128. Hostnya mulai dari berapa IP rentangnya, IP range-nya? IP-nya, IP range-nya itu mulai dari 192.168 berapa ini? 1.129. Sampai berapa? Sampai 254. 255-nya adalah alamat broadcast gitu ya. Nah, ini sampai titik 254.
4 seperti itu. Ini juga berlaku kalau misalkan 4 berapa ini 4 network kan ini kan networknya ya 4 network 2 pangkat 6 itu 62 berarti 256 kurangi 62 nah itu bisa 192 ya kurangi 192 itu hasilnya berapa hasilnya itu merupakan bagian dari blok subnet nanti deh ada lagi deh contohnya teman-teman sabar ya kemudian berikutnya nah ini berikutnya untuk yang CIDR tadi CIDR sudah dijelaskan ya jadi untuk yang CIDR ini ya apa namanya merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengkategorikan alamat IP dengan tujuan dengan mengalokasikan alamat IP kepada pengguna dan untuk efisiensi proses routing ke paket IP di dalam jaringan komputernya. Nah, ini untuk yang CIDR itu atau biasa disebut sebagai class list interdomain routing merupakan sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat IP. Nah, yang CIDR itu adalah yang tadi, yang slash tadi. Nah, yang ini. Nah, itu contohnya ya. Nah, yang slash ini, teman. Jadi, untuk yang klasifikasi kelas A, B, C, dan D, dan kelas E disebut juga sebagai supernetting dengan kelas E. Nah, tujuan CIDR ini adalah mempermudah model notasi subnet. Nah, contohnya itu adalah dengan slash 15, untuk kelas A ya. Kelas A itu dari 8 sampai 15. Kelas B 16 sampai 23. Jadi nilai yang terakhir ya. Kelas C 24 sampai 30. Nggak bisa sampai 32 ya karena nilainya 0 nanti. Nah, ini adalah 3132 itu tidak pernah ada dalam satu jaringan yang nyata. Jadi nggak dipakai gitu ya. Dan di sini perlu diingat nih teman-teman. Jadi untuk yang penggunaan subnet ini maksimalnya adalah slash 30. Jadi nggak bisa slash 31 nggak bisa karena yang 32 itu tadi dalam jaringan yang tidak nyata atau nggak ada lah nggak bisa kita gunakan. Nah ini dari bit dan bit dari host kemudian tidak ada alamat yang kita gunakan sebagai alamat host. Setidaknya terdapat 2 buah alamat yang tidak bisa kita gunakan yang ini tadi ya. Yang pertama alamat jaringan tersebut dan yang kedua adalah alamat yang terakhir. Yang tadi alamat terakhir itu biasa kita gunakan untuk apa? Broadcast. Yang tadi broadcast yang ini. Ya, ini rentangnya sampai berapa? 126. 127-nya adalah broadcast. 128-nya network yang kedua karena ini ada 2 network gitu ya. Nah, ini dipakai nanti di Mikrotik nanti ya, di Mikrotik ataupun nanti di Cisco pakai tracer nanti. Baik. Atau di router Cisco. Nah, berikutnya teman-teman. Nah, ini contoh CIDR ya, dari 8 sampai 16 itu untuk kelas A. Yang tadi, yang ini ya. Mana yang kelas A nih? Nah, ini ya, 8 sampai 15, teman. 8 sampai 15 kelas A ya, yang ini. Berarti 9 sampai 15. Kemudian 16, 17 sampai 23. Kemudian 24-nya ini kelas C 25 sampai 30 seperti itu. Nah, ini adalah CIDR atau classless apa tadi interdomain routing. Seperti itu penggunaan yang slash ya. Artinya kalau slash 9 berarti bagaimana? Tadi sudah dicontohkan ya, saya tuliskan lagi. Kita misalkan slash 10 misalkan. Kalau slash 10 ya ini nih. Nah, ini ya. Slash 10 nih. Nah, kita tuliskan berarti apa namanya binernya 1 1 1 ada 9 2 3 4 5 ya 6 7 8 ini yang 1 kemudian ini 9 kemudian berarti di sini 0 0 0 kemudian di sini 0 0 0 0 titik ya kemudian di sini 0 lagi 0 0 0 kemudian 0
0, 0, 0. Kemudian di sini apa? 0, 0, 0, 0. Di sini 0, 0, 0, 0. Ini kalau slash 9. Artinya satunya ada 9. Nah, ini satunya ada 9. Nah, kalau kita masukkan ke nilai desimalnya, berarti di sini 255. Sini berapa titik? Nah, ini satunya ada posisi pada pengat berapa MSB-nya? Atau most significant bit atau bit yang paling kiri. Ini ada pada posisi 128. Ya. Kemudian di sini apa? 0. Kemudian di sini titik 0. Gitu ya. Sama nggak? 255 ini ya. Sama ya. 255 128.0.0. 255 128.0.0. Nah, kalau misalkan ini mah yang sebelah kanannya, ya. Begitu juga untuk berlaku yang slash 10, slash 11, dan seterusnya. Paham ya, teman-teman ya? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silakan. Sebelum kita lebih jauh lagi, teman. Baik, saya coba dulu mungkin satu ya. Saya panggil, itu nanti bisa di-write di remote, dituliskan nilainya. Saya coba Caleb mungkin ya. Caleb cek. Ya, Pak. Ya. Mohon dibantu Caleb dituliskan untuk digit 1 yang slash 15 yang ini. Bentar. Iya, Pak. Tulis yang itu ya, Pak, yang bawahnya itu. Slash 15 di bawah ini ya, di bawah ini ya. Slash. Bentar, ini kok jadi ngangkat dulu. Pakai yang ini aja deh. Ini ya, di sini ya. Slash 5. Oh, jadi hilang. Ini. Ini slash 15. Pakai mouse susah juga ya. Nah, ini dituliskan nilai binarnya ya. Ini saya remote ke Caleb. Di remote aja Caleb coba. Remote. Ya. Sebentar, Pak. Remote di mana, Pak? Saya soalnya pakai HP, Pak. Ya. Pak, maaf, Pak. Saya nggak tahu remote di mana, Pak. Oh, iya. Saya pakai HP, Pak.
Oh, pakai HP sulit atuh, karena Iya Pak. Soalnya saya balik balik nggak bawa laptop Pak. ya, 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 ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuma hanya kesulitan aja nanti. Ini aja disebutkan aja deh. Kalau misalkan slide 15 berarti berapa nilai digitnya? Digit satunya. Yang tadi sudah dicontohkan. Eh yang 1010 itu kan Pak. Iya. Ini berapa Satu nilainya? satu Hah? Di sini berapa yang pertama? eh, satu Satu, terus satu ya, satu terus satu ya, satu ya, satu ya, satu ya. satu. Oke, terus eh eh, Satu satu lagi terus nyambung satunya. ya, titik satu Iya, baik. Titik satu, satu terus satu ya, satu ya, satu ya, satu ya, satu ya. baru nol Pak. Oke, sip. Berarti ke sana berapa lagi nih? Sisanya nol semua Pak. Nol semua ya. Ya, Ini 1, 2, 3, 4 titik, 1, 2, 3, 4 titik. Jadi sini titik ya. iya, iya Pak. Nolnya satu yang kedua. Ini 0, 0, 0. Oke, berarti paham ya. Ya Ini Pak. 0, 0, 0, 0. Ini 0, 0, 0, 0. Dan ini 0, 0, 0, 0. Nah, berarti di sini berapa nilainya? Nilainya Desimalnya, desimalnya. hmm, Berapa? eh, Kalau satu semua, maaf Pak. kalau nilai satu semua, desimalnya berapa? Desimalnya 255. Oke, sip. 2, lima Dua lima ya. lima ya Pak. Nah, Titik 254 bentar. 2, 5, 5. Kemudian titik 254 254. Nolnya, satunya ada berapa nih? Satunya ada 6, satunya ada 7 Pak. 7 ya? 1, 2, Ah, 3, 4. Iya. Satunya ada 7 berapa? 254. iya Pak. Oke, terus Baru titik nol Pak. oke, sip, paham berarti ya. Nah, itu terkait dengan penulisan CIDR ya. Nah, kalau misalkan dimasukkan ke dalam subnet masnya, itu jadi seperti ini. Nah, ini adalah penulisan untuk yang subnet mas dari CIDR yang /15. Kalau misalkan /8, kalau /8 ya otomatis 255.000.000. Kalau misalkan /16 ini juga sama. /16 255.255.0.0 gitu ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Berarti kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya seperti ini. Terima kasih Kaleb ya. Iya Pak, sama-sama. Ya, berikutnya seperti ini untuk yang eh, ini saya hapus dulu ya hasil yang dari tulisan tadi. Kalau di itu ke bawah terus. Nah, yang dikelolakan untuk yang subnet dan broadcast gitu ya, yang tadi ya, yang ini penulisan yang mana nih? Ini itu adalah untuk penulisan network yang sebelumnya ya. Jadi 192.168.0.0 ini adalah network yang satu. Dari mana nih? Dari yang kelas C tadi, teman-teman. Dari kelas C yang tadi ya. Jadi dia kelas C-nya itu yang ini ya. Nah, yang ini dia penulisannya adalah seperti ini. Untuk penulisannya. Jadi kelas sebentar ini. Nah,
kelas C di sini penulisannya itu adalah 192 ini 168.0.1 ya penulisan kelas C-nya. Artinya ini untuk network-nya ya mana di sini. Untuk network address-nya, nah ini berarti network address yang pertama ya 192 ini 168 nah, ini poin 0.0 gitu untuk network address yang kelas C ini ya. Ini adalah network yang pertama. Nah, kalau misalkan kita tuliskan tadi kan disebutkan bahwa nah yang ini kelipatannya kan 32 ya. Kelipatannya 32. Dari jumlah host itu sebanyak 30 host. Artinya kalau ini penulisannya 1, kalau yang di bawah itu penulisannya 0 sama aja sih. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Jadi 0 mulai dari 1 sampai 30. Nah, ini nih. Mulai dari 1 sampai 30. 31-nya, case 32-nya, network yang berikutnya. Ini artinya 1 ya, tapi nggak apa-apa penulisan 0 juga. Ini jadi hanya contoh. Nah, itu yang menentukan terkait dengan 1. Net, 2. Alamat broadcast, 3. Range, appearance, atau bisa kita tentukan seperti yang sudah kita sebutkan di awal. Artinya apa? Artinya yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan subnetting itu ada berapa hal nih? 4 hal yang harus kita perhatikan. Jumlah subnetnya ada berapa? Jumlah host per subnetnya ada berapa? Nah, ini kan ada 30 ya, jumlah host subnetnya. Kemudian blok subnet ini adalah kelipatan yang tadi, kelipatan jaringan tadi, itu yang tadi ini sudah disebutkan. Kemudian alamat hostnya itu adalah alamat host dari yang pertama, kita tidak tuliskan hostnya itu 0. Kalau 0 itu adalah alamat network yang ini, gitu ya. Baik, kemudian nanti ada contoh lagi teman. Tadi kalau juga udah paham ya, dan teman-teman yang lain juga sama paham untuk yang penulisannya. Nah, nanti ini di asesmen ada ya teman-teman, supaya ini juga kalian paham pada saat nanti penerapan di lapangan, nanti pada saat prakteknya. Baik, kita kembali lagi ke mana tadi? Ini ya. Nah, ini untuk yang tadi ya. Nah, kemudian kita ke ini ya, agenda berikutnya tadi untuk udah kelas 10 udah ya. Agenda yang ketiga ya, berikutnya agenda yang ketiga nih, contoh untuk yang PLSM. Kemarin tadi kita sudah sampai ke routing table ya. Kita nggak kelihatan itu di mana ngumpetnya itu untuk yang klik ini. Oke, berikutnya kita bahas ke PLSM ya. Tadi contoh untuk yang subnetting kelas C ya. Nanti ada contoh lagi teman. Kemudian PLSM di sini adalah variable length subnetting subnet mask yang merupakan sebuah cara pengelolaan pengamatan IP lebih terstruktur lagi ya. Jadi ini penerapan langsung contoh di lapangan. Nah, perhitungan IP address menggunakan metode PLSM merupakan metode yang berbeda dengan memberikan suatu network address lebih dari satu subnet mask. Nah, berbeda jika menggunakan CIDR, di mana suatu network ID hanya memiliki satu subnet mask saja, gitu ya. Jadi kita akan lihat deh, karena ini penjelasan dulu. Gitu ya. Penjelasan di sini memiliki manfaat mengurangi jumlah alamat yang terbuang. Jadi tujuan dari kalau tadi kan CIDR yang kita mas. Nah, untuk yang variabel length subnet mask ini adalah untuk menentukan jangkauan subnet yang dipakai. Jadi kalau nggak dipakai ya kita nggak usah gunakan gitu ya. Baik, kita ada tersisa waktu nggak terasa ya. Sekitar 14 menit ya. Baik, tidak apa-apa ya, kita kebut ya.
Yang paling penting itu adalah pahami dulu yang tadi ya, 2 pangkat X, 2 pangkat Y, kemudian 256 kurangi jumlah bit subnet yang digit terakhir ya, kemudian banyaknya jumlah host ya. Nah, kita contoh di lapangan seperti ini misalkan. Pertama kita akan menghitung kasusnya seperti ini, kita menghitung LAN 4 dengan 58 host. Nah, ini untuk yang pertama cari host yang paling banyak dulu kalau misalkan kita menentukan seperti ini. Nah, kita temukan di LAN 4 itu terdapat 58 host, artinya 58 PC. Ya. Dan LAN 1 26 host, LAN 2 10 host, LAN 3 10 host. Berarti LAN 1, LAN 4 dulu, baru LAN 1, baru LAN 2 dan 3. Ya, kemudian dilanjutkan dengan LAN 2. Ya. Nah, di sini diberikan alamat IP-nya adalah seperti ini. Nah, ini berarti kelas C. /24. Kebayang ya, /24. /24 berarti berapa? 255, 255, 255.0. Ya, begitu. Nah, kita akan membaginya dengan TLSM. Kayak gimana caranya? Kita cek. Nah, caranya itu adalah kita lihat. Jadi untuk menghitung sebenarnya ini jangan ditampilkan dulu ya yang ini ya. Nilai host dan networknya. Untuk menghitung IP LAN 4, di sini ada terdapat 58 host ya. Kalian bisa lihat 58 host. Nah, ini jika kita menggunakan /24 yang bawah nih. /24 itu hostnya terlalu banyak, sekitar 254 host untuk satu network. Kalau yang 25, oh nggak kelihatan ya, sebentar, lasernya nggak kelihatan. Nah, ini ya, yang ini ya. Kalau kita menggunakan /24, itu nilainya adalah 254 hostnya. Sementara yang diminta hostnya berapa? 58 host. Ini 254, berarti banyak yang nggak terpakai. Ya, hostnya atau alamat IP-nya. Sekarang kita coba pakai yang /25. Kita pakai slash yang 25. Kenapa kita langsung ke 24? Karena, teman, di sini sudah ditunjukkan bahwa ini adalah IP-nya seperti ini. Berarti ini kelas C, /24. Berarti kita dimulai dari 25 atau dari 24, gitu ya. Kalau kita menggunakan 24 untuk yang LAN 4, itu kebanyakan IP-nya. Ya, sebanyak 25 host, 254 host, satu IP address atau PC. Kalau /25 itu 126 host, sama kebanyakan juga. Ya. Kalau misalkan /26, oh ini ternyata mendekati, artinya yang tidak terpakainya tidak terlalu banyak sebanyak 126. Ya. Kalau kita pakai 127 bisa nggak? Nggak bisa, karena kekurangan IP. Gitu ya, otomatis kita menggunakan 2/27, nggak bisa. Ya. Jadi, kita pilih yang /26. Ya. /26, di sini network ID-nya berapa? Network ID-nya atau network address-nya atau subnet-nya itu adalah 2 pangkat berapa ini? 2. 2 pangkat 2 berapa? Ada 4 network. Nah, untuk setiap networknya berapa? Kan di sini nggak dilihatin ya. Kalau misalkan kita menentukan setiap networknya, nah ini kan ada 4 network. Berarti untuk menentukan itu larinya ke blok subnet, blok subnet ya, blok subnet atau kelipatan. Untuk kelipatan di sini nih, yang ini berarti 256 nah, dikurang berapa? Dikurang nilai ini. Nah, dikurang nilai ini, dikurang 192. Nah, berapa?
dikurang 1/2 gitu ya. Nah, hasilnya di sini adalah 6, 4. Berarti setiap networknya, ini kan ada 4 nih, kelipatan 6, 4. Artinya begini, IP yang pertama itu adalah network yang pertama nih. Network yang pertama itu berapa? 192. Ini network yang pertama ya. Network yang pertama. 192. Ini 168. Kemudian ini 1. Ini berapa? 0. Ini network yang pertama. Kalau hostnya, nah, ada berapa host? Ada 62 host. 62 host. Berarti dari 192, ini IP range-nya ya, atau rentang host IP-nya. 168.1.1 sampai 192, 168.1 poin berapa? Di sini 62. 62 itu network yang kedua. Berarti di sini 60. 61-nya apa? Nah, 61-nya itu adalah broadcast address. Broadcast address, ini B. Nah, broadcast address-nya berapa? Broadcast address-nya adalah 192.168.1 berapa? 61. Nah, 62-nya masuk ke network yang kedua. Kan kalau ini network 1. Nah, berarti network 2 atau apa? Subnet 2 itu 192.168.1 poin berapa? 64. Ya, 62 ya. Salah loh. 62 teman. Ini hapusnya pakai ini ya. Nah, ini. Saya nulis lagi. Nah, poin 1, poin 62 gitu ya. Untuk network yang kedua, hostnya berapa? Host address-nya atau rentangnya gitu ya. Range-nya. Berarti dari 192, 168, poin 1 poin berapa? 63. 63 sampai berapa? Kelipatan berapa tadi ini mana? Kelipatan 64. Oh, ini 64 ya. Oh iya benar. IP hostnya baik, mohon maaf ya teman ya. Ini kan rentangnya 64 nih. Rentangnya 64, berarti ini bukan 60 teman. Ini berarti dia 62. Ya, karena kan jumlah hostnya kan 62 ya. Jadi 62. Broadcast address-nya berapa? Broadcast address-nya adalah 63. Berarti di sini network yang kedua berapa? 64. Ya, berarti di sini adalah 65 mulainya. Sampai berapa? Sampai 192, 168, kemudian 1, kemudian berapa kelipatannya? 64, 64, 128 ya. Berarti di sini 1, 2, berapa? 126 ya. 126 atau kalau 127-nya itu adalah broadcast address gitu ya. Berarti di sini BA-nya atau broadcast address-nya itu sama dengan 192.168.1.127. 12. Ya, 127.
128-nya itu network yang ketiga, ya. Dan seterusnya, ya. Seperti itu. Itu untuk menentukan nilai host ini. Nanti kita akan lihat. Hasilnya adalah, ini saya hapus dulu ya. Kalau misalkan masih belum paham, kalian bisa putar rekamannya ya. Nanti saya akan simpan juga di linknya di ini ya, di YouTube saya. Baik, hasilnya adalah seperti ini, teman. Nah, hasilnya gini. Ini kan networknya 0 ya. Nah, aduh, tadi yang ditulis dihapus. Bisa back nggak sih? Nggak bisa back ya. Nanti lihat recordnya lah. Jadi hasilnya yang tadi 0 ya. 0 sampai 162, benar ya. 11 sampai 162. Kemudian network yang kedua itu 64 tadi ya. 64. Ininya 65 sampai 126 dan seterusnya. Nah, broadcast address tadi 63 ya, teman-teman ya. 64-nya adalah network yang kedua. Kemudian ini 128 network yang ketiga, 192 network yang keempat, gitu ya. Nah, ini untuk yang penulisan binernya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, 58 host berarti di sini menggunakan IP address dari 1.0/26. Ya, range-nya adalah seperti ini. Jadi networknya, IP range-nya tadi ya, ini baru network yang satu. Ya, broadcast-nya 163, gitu ya. Nah, sekarang coba yang LAN 1, jadi LAN yang di bawah 26. Kalau yang di bawah 58 ya, ini LAN 4, ini LAN 1, 26 host. Nah, sekarang kita akan cek. Nih, 3 menit lagi ya teman-teman ya. Di sini mungkin nanti bisa kalian pelajari secara mandiri. Nah, ini 26 host. Nah, kalau misalkan 26 host, kita cari lagi ke atas. Kalau kita menggunakan yang ini, misalkan nih, /24, ada berapa host? Di sini ada 254 host, kebanyakan. Berarti ini enggak. Ya, ini enggak. Ini /25 ada berapa host? Ada 26 host. Ya, ini. Berarti ini enggak. Kita butuhkannya berapa? 26 host. Ya. Kemudian yang ini /26 ada 62 host kelebihan. Ini enggak. Kemudian yang ini /27 ada berapa host? 30 host. 30 host yang dibutuhkan berapa? 26. Ini mendekati. Berarti ini bisa dipakai. Kalau yang ini nggak bisa, ini kurang. Slash ini 28 nggak bisa. Ya, ini kurang. Ya. Nah, sekarang kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Untuk mengambil yang ini, di sini nilainya kita jangan melihat yang ini ya, teman. Jangan melihat yang ini. Nanti kita tentukan sendiri. Apa namanya? X-nya ada 3 untuk menentukan network. Jangan lihat yang ini, teman. Lihat yang saya jelaskan. Network address-nya adalah 2 pangkat X. X-nya berapa? 3. 2 pangkat 3. Ya. Berarti di sini berapa? 8. Berarti network-nya ada 8. Kemudian setelah network address, kita tentukan apa? Kita tentukan host address. Host address itu adalah 2 pangkat Y. Y itu apa? Y itu adalah banyaknya jumlah nilai 0. Ada berapa ini? 5. Berarti 2 pangkat 5. Gitu ya. 2 pangkat Y dikurangi 2 ya ini ya. Dikurangi 2. 2 pangkat 5 dikurangi 2. Ya. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 itu 32. 32 kurangi 2, nilainya adalah 30. Ini jumlah hostnya 30. Ya. Kemudian apalagi setelah kita menentukan ini, kita tentukan juga apa namanya, yang /27 subnet masknya ya. Jadi kalau misalkan ditanya subnet masknya /27 ya tulis saja ini 2525 255 255. Ini berapa nih? 224. Nah, subnet masknya itu
255, nanti dituliskan juga apa namanya netmask binernya ya, 255, kemudian 255, kemudian di sini berapa? Di sini 224, gitu ya. Ini 255 ya. Nah, ini sudah semua kita tentukan. Nah, sekarang kita tentukan apa lagi? Sekarang kita tentukan untuk tiap netmasknya range ya, atau subnet mask blok atau kelipatan. Ini untuk yang tadi bloknya itu kan tadi kita lihat ya. Nah, ini ya. Blok subnet nih yang ini blok subnet. Nah, blok subnet. Ya, nggak salah. Nah, untuk yang blok subnetnya, blok subnetnya atau kelipatan ya, blok subnet STGD itu 256 dikurangi mana? Dikurangi kok. Oke, dikurangi berapa? Dikurangi dari nilai bit ini. Bit ini nilai berapa? 224. 224. Kita lihat. Itu nilainya adalah sekitar 32. Berarti di sini itu untuk yang itirannya kelipatan 32. Nah, artinya untuk network address yang pertama kita tulis sini. Alamat networknya, network address-nya itu sama dengan berapa ini? Tadi 192.168.11 ya. Nah, ini ya. 192.168.1.0. Gitu ya. Kalau misalkan kita jelaskan di sini, kita lihat apa namanya? Karena udah digunakan untuk yang IP 64 ya. Nah, ini kan 192.168.0 ya. Jadi di bawahnya belum digunakan yaitu 64 yang range yang IP ini. Nah, IP range ini. Nah, ini kan 0 kan udah dipakai nih. Ya, 0 udah dipakai. Jadi kita pakainya yang di bawahnya yaitu 64. Nah, jadi kita di sini kita tidak menggunakan yang 0 tapi 64. Gitu. Ya. Berarti berikutnya kita bisa tuliskan 192 untuk yang apa hostnya. Untuk hostnya host address. Ya, host address-nya 192.168.1.65. 65 sampai berapa? Ya, kelipatan berapa tadi? 32 aja. 65 sampai berapa gitu ya. Berarti kita tuliskan saja 192 168.1 berapa? Host address-nya 30 ya. Berarti 65 tambah 30. Berarti 95 di sini. 95. Nah, 95 ya. 96-nya broadcast address itu sama dengan 192.168.1.96. Nah, alamat berikutnya NA2 6 ini 96 ya. Ini 9. Nah, alamat berikutnya 97 dan seterusnya. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, nah, hasilnya seperti ini. 96 ya. Oh iya, broadcast address-nya itu 9 di sini 9
Oh, dari 64 ya. Dari 64, 30 itu 94 di sini. 94. Dan broadcast address-nya 95. Alamat berikutnya adalah 96. Nah, ini ya, tertulis di sini. Nah, seperti ini. Kelipatan 30, 64, 30, 96. 96, 30, 128. 30 dan 160. Ya, seperti itu. Baik, saya rasa itu teman-teman, karena waktunya sudah habis, kalian bisa mempelajari mandiri. Pastikan kalian sudah memahami, karena nanti tidak hanya digunakan di asesmen saja, karena nanti juga digunakan pada saat praktek. Ya, ini sangat penting sekali. Ada pertanyaan, silakan. Mohon maaf, lebih berapa menit nih? 5 menit, karena tadi ada kendala ya masalahnya. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Bapak, Ya, silakan. untuk recorder ini nanti dibagiin nggak, Pak? Ada di itu, yang recordnya. Iya. Ya, recordnya dibagikan. Setelah ini beres nih, misalkan saya nge-download recordnya, nanti langsung saya simpan di YouTube, kemudian linknya bisa diklik di LMS. Nanti setelah ini selang kurang lebih 1 jam lah, kalian kunjungi lagi LMS. Nanti ada tulisan record, gitu ya, record subnetting. Ada lagi? Baik, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi? Baik, jika tidak ada, di sini saya sekilas ya. Di sini nanti ada untuk yang contoh realnya. Contoh realnya singkat aja sih sebenarnya. Ya, ini kan contoh. Nah, ini. Jadi yang paling penting adalah jumlah subnetnya ada berapa, jumlah per subnet, blok subnet atau kelipatan dalam satu jaringan, gitu ya, alamat host dan broadcast ya. Nah, subnet masknya juga nanti dituliskan, subnet masknya berapa, gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya di sini ada. Kalian tinggal mengulang kembali. Ini juga udah ada contohnya nih, hasilnya udah ada, tinggal dipelajari aja. Ini contoh untuk yang kelas C, ini juga ada contoh untuk kelas B, ini untuk kelas A gitu ya. Nah, ini latihannya, silakan. Ini ada di slide yang lama sih sebenarnya, tapi silakan untuk berlatih ya. Baik, ada lagi teman? Baik, jika tidak ada, kesimpulannya di sini kalian bisa lihat ya. Jadi kesimpulannya, nah ini kita sudah membahas mempelajari materi masalah ini. Nah, ini perlu diingat untuk yang penggunaan subnet mask maksimal adalah 30. Nah, ini yang paling penting yang perlu kita ingat. Selain kita menentukan jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet atau kelipatannya, kita juga tentukan alamat host, rentangnya ya, range-nya rentang, broadcast dan subnet mask. Ya, subnet masknya berapa? Baik, saya rasa cukup. Itu saja teman-teman untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat selalu untuk semuanya. Sampai bertemu lagi nanti setelah Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin seluruh pada semuanya ya yang hadir pada hari ini bagi yang merayakan. Demikian teman-teman semuanya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Kita ketemu lagi nanti di tanggal 3 ya. Mei. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mana? Oke.